guys, hari ini aku mau pergi ke perpustakaan nasional. Katanya perpustakaan ini adalah perpustakaan tertinggi sedunia loh. Hah, masa sih kak? Indonesia kan bukannya terendah ya dalam minat bacanya. Jangan salah dulu. Kalau mau tahu, ikutin perjalanan aku ya. Nah, ini aku udah sampai di stasiun Kranji. Oh ya, nanti aku bakalan kasih tahu rute-rute ke perpusnasnya ya. Di sini aku pakai kartu e-money supaya memudahkan naik KRL dan busway nanti. Ini aku lagi nunggu kereta arah Manggarainya datang. Dan aku kesini berlima ding. Dan di sini keretanya udah datang. Untuk keretanya kalian harus naik yang ke arah Manggarai ya. Di sini keretanya lumayan penuh, jadi kita nggak kebagian tempat duduk guys. Nah, dari stasiun Kranji kalian bisa transit dulu di stasiun Manggarai. Nah, kalau udah sampai kalian langsung aja turun ya teman-teman. Di stasiun Manggarai ini kalian bisa langsung ke peron nomor 10 atau ke arah Jakarta Kota. Lanjut dari stasiun Manggarai kalian bisa turun di stasiun Gongdang Dia. Nah, akhirnya kita sampai juga di stasiun Gongdang Dia. Di stasiun Gongdang Dia ini kalian langsung aja keluar melewati pintu selatan ya teman-teman. Habis itu kalian langsung aja cari Transjakarta ke arah Balai Kota atau yang ke arah Perpustakaan Nasional ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya ke petugas yang ada di situ ya. Ini kita jam 1 baru sampai Jakarta. Karena lagi bulan puasa, jadi kita berangkatnya agak siangan. Dan akhirnya kita sampai juga di haltenya. Dan untuk patokan haltenya itu ada di gedung ini ya. Nah, dari halte kita bisa jalan sebentar untuk sampai ke perpusnasnya. Akhirnya kita sampai juga nih di perpustakaan nasionalnya. Nah, kalian langsung masuk aja lewat sini ya. Sebelum memasuki area perpusnasnya, kita akan melewati mini museumnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur bangunan dari perpustakaan nasionalnya. Dan kita lagi ada di bagian sini nih. Di sini ada perahu aksara. Perahu aksara merupakan simbol yang merepresentasikan peran besar masyarakat Bahari dalam perkembangan kebudayaan Indonesia. Perahu aksara digambarkan dalam bentuk perahu yang dipahatkan pada relief Asoka Avadana panel 86 di Candi Borobudur. Ini menunjukkan pentingnya jalur maritim dan peran perahu dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Lanjut di sini kita masuk ke ruangan sebelahnya. Kertas Cina merupakan media pengganti media tulis prasasti pada masa kuno. Seorang kebangsaan Tionghoa yaitu Cai Lun, dia mengembangkan metode pembuatan kertas dari campuran serat tumbuhan seperti rami, kulit kayu, dan kain perca. Luang atau daluang adalah kertas tradisional asli Indonesia. Beberapa peneliti asing lebih senang menyebutnya dengan istilah kertas Jawa. Media tulis ini memiliki beragam penyebutan dalam bahasa Jawa. Kertas daluang dikenal sebagai luang atau delancang. Jawa kuno menyebutnya daluang. Daluang dibuat dari kulit pohon paper mulberry atau pohon soya dalam bahasa Sunda. Kulit alim adalah bahan utama yang digunakan untuk pembuatan laklak, yaitu alat tulis dalam tradisi naskah Batak. Bahan media tulis ini diperoleh dari sebuah pohon bernama kayu alim. Pohon kayu alim ditemukan di kawasan hutan tropis di wilayah Asia Tenggara di Sumatera Utara.
Topeng berfungsi menutupi atau mengganti perwujudan muka pemakainya. Peradaban dunia menunjukkan bahwa topeng memiliki perwujudan imajinasi, kreativitas, dan daya ekspresi spiritual manusia yang tak terhingga. Dan yang terakhir ada wayang. Wayang dalam bahasa Jawa berarti bayangan, adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggabungkan seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, pahat, dan parlambang. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah perpustakaan tertinggi di dunia. Perpustakaan ini memiliki ketinggian mencapai 126 meter, ada 27 lantai, dan 3 lantai diantaranya merupakan basement. Perpustakaan tertinggi di dunia lainnya yaitu berasal dari Cina dan Amerika. Lalu, untuk tingkat kegemaran membaca Indonesia tiap tahun selalu ada peningkatan loh. Semoga Indonesia bisa menjadi top 3 untuk tahun-tahun kedepannya. Perpustakaan Nasional secara resmi didirikan pada tanggal 7 Mei 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1980. Didirikan dengan visi untuk menyediakan akses pengetahuan yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Perpusnas menjadi pusat informasi dan sumber literasi nasional. Sebelum naik ke atas, kalian harus nitipin barang-barang kalian dulu di situ ya. Nanti kalian akan dikasih tas hijau untuk naruh barang-barang kalian. Jadi nanti kalian ke atas hanya bawa barang-barang yang diperlukan aja. Lanjut, aku mau ke lantai 2 karena aku mau bikin kartu keanggotaan. Kartu keanggotaan ini berfungsi untuk kalian yang mau meminjam buku di sini, dan juga beberapa ruangan di sini membutuhkan kartu keanggotaan. Oh ya, fasilitas di sini itu semuanya gratis ya, tidak ada biaya sepeser pun. Bahkan masuk ke sini juga gratis. Jadi cocok banget nih buat kalian yang mahasiswa atau pelajar bisa main-main ke sini. Nah, untuk buat kartu keanggota ini kalian bisa pakai kartu keluarga ya. Jadi buat kalian yang belum punya KTP, kalian bisa banget nih bawa kartu keluarga kalian atau bisa difoto sebelum berangkat. Untuk buat kartu keanggotaan ini juga nggak perlu waktu yang lama. Kita cuma perlu waktu 5 menit untuk kartunya jadi. Lanjut, ini kita mau ke lantai 21 yang bagian novel dan buku-buku lain. Di sini tuh lumayan bimbang karena kita mau ke lantai 21 dulu atau ke lantai 24 dulu, karena di lantai 24 itu ada rooftop guys yang cantik banget view-nya dari atas. Nah, di sini kita memutuskan untuk pergi ke lantai 21 dulu karena kita mau pergi baca-baca buku dulu sebentar. Di sini tuh suasananya benar-benar hening banget guys. Jadi cocok nih buat kalian kaum introvert atau kalian yang mau menyendiri di sini. Koleksi Perpusnas sangat beragam, mencakup buku-buku sastra, sejarah, ilmu pengetahuan, hingga manuskrip kuno yang berusia ratusan tahun. Koleksi ini mencakup bahasa dan budaya di Indonesia, serta berbagai literatur dari negara lain. Perpustakaan Nasional ini memiliki lebih dari 8 juta buku. Bayangkan betapa bingungnya aku ketika di sini. Seiring berkembangnya zaman, Perpusnas terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan era digital. Perpusnas telah memperkenalkan berbagai layanan digital, termasuk koleksi e-book. Transformasi ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih luas tanpa harus datang langsung ke gedung Perpusnas. Dan di sini tiba-tiba Ika nemu buku Harry Potter. Langsung aku ambil soalnya ini lumayan menarik untuk aku baca. View di sini juga lumayan cakep loh guys. Kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari atas sini.
Dan Monas juga kelihatan dari sini loh. Karena emang Perpustakaan Nasional ini tepatnya itu ada di depan persisnya Monas. Jadi buat kalian yang mau mampir-mampir ke Monas, bisa nih habis ke Monas kalian ke Perpustakaan Nasional ini. Karena di sini juga nggak kalah seru loh dari Monas. Tiba-tiba lampu semua dimatiin guys. Panik dong kita, karena setahu kita tuh Perpusnas ini tuh tutupnya tuh jam 7. Ternyata bulan puasa itu Perpusnas tutup lebih awal, yaitu jam 3. Jadi ini dengan perasaan kecewa kita memutuskan untuk pulang karena takut dikunciin dari sini. Di bawah sini tuh aslinya tuh udah gelap banget tau guys, tapi karena kebantu cahaya jadi kelihatan terang. Sampai sini pun lampu-lampu udah dimatiin semua, dan juga pintu-pintu yang tadi kebuka tuh udah ditutupin guys. Dan di sini juga aku cuma ngeliat 2 orang doang guys, itu pun di pintu keluar karena emang udah sepi banget di sini. Sisa rombongan kita doang kayaknya masih ada di sini. Dan kita juga tadi habis ketemu sama ibu-ibu dan anaknya yang mau ke Perpusnas juga guys. Jadi bukan kita doang yang ngira Perpusnas itu tutup jam 7 malam. Dan di sini ada kejadian yang bikin aku nggak mood banget, karena kayaknya sini kesalahan aku sih, karena aku ngetapnya tuh terlalu cepet, jadinya mesin dengerannya aku udah masuk padahal tuh aku belum. Dan sini aku juga lumayan lama untuk mencoba ngetapin kartu, tapi karena nggak bisa juga akhirnya aku lewat pintu samping. Nah ini kita lagi nyari tempat untuk buka puasa guys, karena emang kita udah capek banget, jadi kita mau nyari tempat untuk kita istirahat sama kita buka puasa. Ini tuh masih jam 4 kurang sih, kalau kita mau pulang ke Bekasi sih masih bisa, cuman karena kita mutusin untuk buka puasa di Jakarta, akhirnya kita bakalan nyari tempat untuk buka puasa dulu di sini. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk buka puasa di Wismi setelah perdebatan antara Wismi, Gacuan, dan Licis. Nah, kita memutuskan untuk buka di Wismi aja karena kita semua belum pernah nyobain Wismi. Karena cabang yang di Bekasi itu baru di Tambun. Jadi sekalian aja karena kita ada di Jakarta, kita sekalian aja nyobain mie ini. Untung di sini kita makan gak ada batas waktu, soalnya kita makan situ lumayan lama, sekitar 3 jam, soalnya dari jam 4 sampai jam setengah 8 kita baru pulang. Dan ini kita jam setengah 8 malam baru mau OTW pulang ke Bekasi guys, karena ya biasalah ya cewek-cewek kalau makan tuh lama. Dan ini kita bakal ke stasiun menggunakan busway lagi. Nah, busway-nya ini deket ya, dari Wismi-nya kita tinggal nyebrang doang lewat jembatan penyeberangan ini. Ini tuh kita nungguin busway-nya tuh lumayan lama, sekitar 15 menitan, soalnya udah malam dan juga kita nyari yang arahnya tuh langsung ke Manggarai guys, jadi biar cepet gitu ya, kita nggak perlu transit lagi nanti. Dan kalau nggak salah untuk busway ke arah Manggarai ini kita harus naik busway ke arah Kuningan. Pokoknya kalian tanya aja ke petugasnya
arah stasiun Manggarai itu naiknya busway nomor berapa. Nah pokoknya ini tuh dari pemberhentian busway-nya itu nyambung langsung ke stasiun Manggarainya, tapi emang jaraknya lumayan jauh sih dari pemberhentian ke stasiun Manggarainya. Dan ini di stasiun Manggarainya ternyata ada warga-warga yang lagi menyalain kembang api guys. Di situ bener-bener rame banget, ada anak-anak kecil juga lagi dikumpul di situ. Budget aku ke Jakarta itu kurang lebih sekitar 100 ribuan lah ya. Pokoknya aku ngabisin untuk Grab itu 7.500, terus untuk makannya itu 70.000, dan untuk transportasi umum seperti KRL dan busway ini aku ngabisin sekitar 20.000. Nah ini aku kalau nggak salah sekitar jam 10 atau jam setengah 10 ini aku baru sampai ke stasiun Keranjinya, karena tadi tuh aku sempat nungguin kereta di Manggarai itu lumayan lama, sekitar 1 jam atau 2 jam, karena emang penuh banget, padet guys. Jadi kita nungguin yang agak nggak terlalu rame gitu. Ini malam takbiran aku ke Jakarta lagi karena aku mau ikut peluk sama bude aku. Ini tuh kita mau ke pasar Pencak Kulit, padahal pasarnya tuh cuma tinggal nyebrang doang, tapi karena kita semua malas akhirnya kita naik bajai. Naik bajai ini kita bayar 15.000 untuk 3 orang, karena deket sih jadi masih murah lah ya. Dan ini aku lagi ada di pasar Pencak Kulit yang ada di Jakarta, dan aku mau ke dagangannya bude aku guys. Nah ini dia dagangan bude aku guys. Kalian kalau lagi main kesini jangan lupa mampir ya. Ini aku baru berangkat tadi di jam 3 dan ini udah jam 4 atau jam 5 ini kita udah nyampe di rest area, dan gak afdol kalau kita nggak beli pop mie yang ada di sana. Dan ini udah pagi tapi kita masih di perjalanan guys. Sedih banget, lebaran aku masih di perjalanan. Sorry, I am number one. Dan ini tuh aku lagi ada di rumah saudaraku, dan itu besok mau nikahan, jadi kita di sini lagi makan-makan. Oke, sekian video dari aku. Thank you for watching.